Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya Hasnia. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Muhammadiyah Luwuk, Fakultas Keguruan, Prodi Bahasa Inggris. Orang bijak pernah berkata bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tetapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi, semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dan ciri bahasa Indonesia ilmiah. Pengertian bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa Indonesia ilmiah adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan untuk kegiatan ilmiah oleh kelompok masyarakat terpelajar. Kegiatan ilmiah biasanya bersifat resmi. Sebagai kegiatan yang bersifat resmi, ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ragam bahasa Indonesia baku yang digunakan untuk kegiatan ilmiah oleh kelompok masyarakat terpelajar. Meski sama-sama baku, tetapi ada perbedaan dalam penggunaan bahasa Indonesia baku untuk kegiatan kenegaraan dan untuk kegiatan ilmiah. Dalam kegiatan ilmiah, penggunaan bahasa Indonesia yang baku harus sesuai dengan sifat keilmuan yang meliputi benar, logis, cermat, dan sistematis. Selain itu, menurut Nazar, penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan ilmiah, baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan, dan kejelasan pengungkapan ide, ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah tafsir dalam kegiatan ilmiah. Selanjutnya, ciri atau karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Berikut ciri-ciri atau karakteristik bahasa Indonesia ilmiah yaitu: poin pertama, lugas dan jelas. Lugas diartikan mengandung makna apa adanya, gagasannya jelas, tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, dan tidak berbunga-bunga. Jelas berarti gamblang, tegas, dan tidak meragukan. Poin kedua, objektif. Kalimat bahasa Indonesia dikatakan objektif bila mengungkapkan sesuatu dalam keadaan sebenarnya. Artinya, tidak dipengaruhi oleh emosi pemakainya. Ciri objektif bermakna bahwa bahasa Indonesia ilmiah tidak boleh bersifat objektif, yakni mengemukakan suatu pandangan dari sudut pribadi saja, tanpa memperhatikan sudut pandang orang lain secara umum. Yang ketiga, cendekia. Bahasa Indonesia bersifat cendekia, artinya bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Keempat, ringkas dan padat. Bahasa keilmuan berciri ringkas dan padat. Artinya, pemakaian unsur bahasa di dalamnya hemat. Unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak fungsional dalam mengungkapkan gagasan dapat dibuang. Jika penggunaan unsur bahasa sudah ringkas, kandungan gagasan yang diungkapkan menjadi padat. Dengan demikian, ciri padat berkenaan dengan gagasan yang terungkap. Realisasi ciri ringkas dan padat tidak hanya ditandai oleh penggunaan unsur-unsur bahasa dalam kalimat, satuan bahasa yang serupa, kalimat alam, paragraf pun jika tidak fungsional, maka dapat dihilangkan. Yang kelima, konsisten. Bahasa Indonesia ilmiah berciri konsisten, artinya harus bersifat ejek, taat asas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur bahasa serupa, pembentukan kata dan tata tulis, penggunaan ejaan dan tanda-tanda baca, digunakan sesuai kaidah yang berlaku, konsisten. Penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia ilmiah juga perlu dilakukan secara taat asas.
Yang keenam, gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan menjadi pangkal tolak bahasa Indonesia keilmuan. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat bahasa keilmuan berorientasi pada kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Selanjutnya, ada karakteristik lainnya. Adapun karakteristik bahasa Indonesia ilmiah lainnya adalah yang pertama, menghindari kalimat fragmentasi. Bahasa Indonesia ragam ilmiah juga menghindari penggunaan kalimat fragmentasi. Kalimat fragmentasi adalah kalimat yang belum selesai. Kalimat terjadi antara lain karena adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Dan yang kedua yaitu formal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada lapis kosakata, bentuk kata, dan kalimat. Bentuk kata yang formal adalah bentukan kata yang lengkap dan utuh sesuai dengan aturan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat formal dalam tulisan ilmiah dicirikan oleh kelengkapan unsur wajib, yaitu subjek dan predikat, ketepatan penggunaan kata fungsi atau kata tugas, kebernalan isi, dan tampilan esai formal. Kalimat merupakan bagian penting dalam penyampaian gagasan. Kalimat-kalimat yang dipakai dalam sebuah karangan diusahakan sederhana, pendek-pendek, dan mudah dipahami oleh pembacanya. Demikianlah akhir presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.